Sinopsis Hometown Cha-Cha-Cha, episode 6. Dibuka dengan percakapan Do-sik dan Hye-jin di pantai. Hye-jin mencoba untuk mengkonfrontasi ke Do-sik mengenai ciuman. Namun, Do-sik tak memberikan jawaban yang sebenarnya. Mendengar jawaban itu, Hye-jin pun meninggalkan Do-sik sendirian di pantai. Keduanya pun menghabiskan sisa matahari tenggelam dalam pikiran masing-masing. Keesokan harinya, Hye-jin mengunjungi kedai kopi dan memesan minuman kesukaannya dan miseon seperti biasa. Di sana, ia bertemu Do-sik dan sengaja menghindarinya. Hye-jin bahkan tak ingin Do-sik yang melayani pesanannya. Tak lama, pemilik kedai kopi, Chun Jae datang bersama dengan sang anak Jori. Chun Jae memarahi putrinya karena mendapat nilai 20 saat ujian. Hye-jin pun langsung memesan kopi pada Chun Jae. Ia bahkan secara langsung mengatakan, ingin Chun Jae yang melayani pesanannya. Merasakan aura kecanggungan, Do-sik pun meninggalkan kedai kopi. Ia berbisik pada dirinya sendiri, jadi dia sudah ingat tentang ciuman. Untuk memperbaiki hubungan, Do-sik pun datang ke klinik gigi dan minta untuk diperiksa. Ketika sedang diperiksa, ia pun langsung membahas mengenai ciuman tersebut. Do-sik menjelaskan bahwa ciuman yang terjadi hanyalah ciuman orang yang mabuk. Do-sik pun menawarkan hubungan pertemanan, yang malah membuat Hye-jin sebal. Setelah Do-sik pergi, Hye-jin jadi tak nafsu makan. Miseon bahkan menanyakan pendapat Do-sik mengenai ciuman mereka. Hye-jin pun menjelaskan, Do-sik hanya menganggap itu sebagai ciuman mabuk. Tak lama, warga desa pun kembali bergosip. Kali ini, mereka melihat Do-sik yang sedang jalan-jalan keliling desa bersama seorang wanita. Mengetahui hal itu, Hye-jin jadi semakin sebal. Pertengkaran Jori dengan ayahnya pun membuat dirinya kabur dari rumah. Ia pun membawa brankas sang ayah dan bersembunyi di rumah Hye-jin. Sementara itu, Chun Jae merasa khawatir mengenai keadaan putrinya. Ia bahkan sempat berpikir, Hye-jin menculik anaknya. Do-sik pun datang ke rumah Hye-jin untuk membawa pulang Jori. Hye-jin yang masih sebal dengan hubungan mereka pun mengusir Do-sik dari rumah. Di tengah malam, Jori pun mulai terbuka mengenai keadaannya pada Hye-jin. Ia bahkan mengatakan bahwa neneknya menyalahkan dirinya dan mengatakan ia menyusahkan ayahnya usai ibunya meninggal. Mendengar hal itu, Hye-jin pun tersentuh. Ia menceritakan kisah pilu masa lalunya. Hye-jin bercerita, ia pernah kabur dari rumah usai mengetahui ayahnya yang memiliki kekasih baru. Di sisi lain, Chun Jae minum alkohol sepanjang malam. Do-sik pun menemaninya dan menyakisan keresahan Chun Jae. Dalam momen ini, penonton pun diberi kesempatan untuk mengetahui sisi rapuh Chun Jae sebagai ayah yang membesarkan anaknya seorang diri. Do-sik mencoba untuk menghibur Chun Jae. Ia mengatakan bahwa Jori sangat beruntung memiliki ayah sepertinya. Pagi harinya, Hye-jin mengantarkan Jori pulang ke rumah. Hye-jin pun mengatakan bahwa Jori sepertinya sudah menemukan mimpinya. Ia menunjuk buku gambar yang memperlihatkan berbagai macam desain pakaian yang digambar oleh Jori. Usai mengantarkan Jori, Hye-jin melihat Do-sik yang tengah berjalan bersama dengan perempuan yang sama seperti kemarin. Melihat hal itu, Hye-jin pun sangat kesal. Ia memutuskan untuk membeli sosis di toko kelontong. Tak lama setelah Hye-jin membeli sosis, Sung-hyun pun datang ke toko yang sama. Sayang, sosis yang ingin ia beli sudah diborong habis oleh Hye-jin. Dalam rapat desa, para penduduk pun menyiapkan sebuah festival. Kompetisi menyanyi yang diadakan di desa tersebut membuat para penduduk bersemangat. Di sisi lain, Hye-jin nampak tak nyaman menghadapi para penduduk desa yang mulai membicarakannya. Ia bahkan melakukan klarifikasi dan mengatakan pada penduduk desa bahwa ia dan Do-sik tak ada hubungan apapun. Usai mengatakan itu, ia langsung meninggalkan ruangan dan membuat orang-orang di sana merasa bersalah. Melihat hal tersebut, Do-sik pun mengejarnya. Dengan keadaan emosional, Hye-jin meminta Do-sik untuk tidak melewati batas. Hye-jin bahkan mengatakan bahwa ia memilih untuk dijadikan teman saja. Setelah itu, hubungan Hye-jin dan Do-sik pun seperti merenggang. Hari festival pun tiba. Semua orang tampak bersenang-senang. Namun sayang, Jori nampaknya tidak dalam kondisi prima. Kaki Jori terlihat terluka ketika sedang latihan dance. Do-sik yang menyadari hal itu langsung meminta Hye-jin untuk memeriksanya. Hye-jin pun menyarankan Jori untuk pergi ke rumah sakit karena melihat kaki Jori bengkak. Namun, Jori memaksa untuk tetap ikut kompetisi.
Ia berniat untuk menggunakan uang hadiah festival untuk memasang kawat gigi. Jory pun mulai bernyanyi dengan gugup di atas panggung. Ia bahkan sempat menghentikan nyanyiannya ketika melihat orang-orang yang tak antusias melihatnya bernyanyi. Ayahnya bahkan meminta Jory untuk turun dari panggung. Namun, Hyejin secara tiba-tiba naik ke panggung bersama Do-sik. Mereka pun membantu Jory dan mulai berdansa untuk menghidupkan suasana. Usai mendapat posisi juara 2 lomba menyanyi, Jory pun mendapatkan hadiah yang lain. Ia menyaksikan dan biasnya beraksi secara langsung. Bersama Hyejin, Jory pun fangirling dan Do-sik terlihat ikut berdansa secara diam-diam. Ketika mendapatkan hadiah usai berada di posisi kedua, Hyejin mengatakan bahwa ia akan mengambil uang hadiah tersebut. Hyejin mengatakan pada dirinya akan menganggap uang tersebut sebagai cicilan pertama pemasangan kawat gigi. Melihat aksi Hyejin, Do-sik merasa terharu melihat perlakuan Hyejin pada Jory. Menuju akhir, hubungan Jory dan ayahnya pun semakin membaik. Chun-jae bahkan menggendong anaknya untuk mengejar June. Berkat bantuan ayahnya, Jory pun berhasil untuk bertemu dengan June. June bahkan mengenali Jory karena gigi gingsulnya. Dalam episode Hometown Cha-Cha-Cha sebelumnya, Jory mengatakan bahwa ia sangat berusaha keras untuk meniru Jen. Namun, June berkata bahwa ia sudah memaafkan Jory karena wajah Jory yang lucu. Hal tersebut pun membuat Jory senang. Ia bahkan menggagalkan keinginannya untuk memasang kawat gigi. Jory menyadari bahwa gigi gingsulnya yang membuat June ingat padanya. Usai momen bahagia tersebut, Jory dan Chun-jae pun pulang dengan hati yang hangat. Melihat momen ayah anak tersebut, Hyejin memutuskan untuk menelpon ayahnya. Hubungan keduanya pun terlihat membaik usai telepon tersebut. Menuju akhir episode Hometown Cha-Cha-Cha episode 6, Hyejin terlihat terperangah dengan kembang api. Sementara, Do-sik malah terpesona dengan senyuman manis Hyejin. Ketika keduanya tengah menikmati momen bersama, Sung-hyun secara dramatis datang dan menggenggam tangan Do-sik. Kedatangan Sung-hyun membuat Hyejin terkejut. Akhirnya aku menemukanmu. Lama tak berjumpa, Hyejin, ujar Sung-hyun. Hometown Cha-Cha-Cha episode 6 ditutup dengan sebuah epilog. Dikisahkan pertemuan pertama Sung-hyun dengan Hyejin di supermarket. Hyejin yang kekurangan uang untuk membeli susu pun dibantu oleh Sung-hyun.